Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Kebudayaan dan Masyarakat Multikultural. Sebelum saya memulai ke materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini ada Della Margareta, Aisyah Nurhasana, dan Muniro. Baik, langsung saja ke materinya. Di sini ada kebudayaan. Menurut Profesor Dr. Kwejoroningrat, mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kemudian, kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara berarti buah budi manusia adalah hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni alam dan zaman, kodrat dan masyarakat, yang merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya, guna keselamatan dan kebahagiaan yang pada lahirnya bersifat tertib dan damai. Kemudian menurut E.B. Taylor 1873 halaman 30 dalam bukunya Primitive Culture, kebudayaan adalah satu kesatuan atau jalinan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, susila, hukum, adat istiadat, dan kesanggupan lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, wujud budaya. Kwejaraningrat wujud budaya konkret ini dengan sistem sosial dan fisik yang terdiri dari 3. Yang pertama ada perilaku. Perilaku adalah cara bertindak atau bertingkah laku tertentu dalam situasi tertentu. Setiap perilaku manusia dalam masyarakat harus mengikuti pola-pola perilaku atau yang disebut patterns of behavior masyarakat. Pola-pola perilaku adalah cara bertindak seluruh anggota suatu masyarakat yang mempunyai norma-norma dan kebudayaan yang sama. Manusia mempunyai aturan main tersendiri dalam hidupnya di masyarakat. Karena itu, menurut Rapi Litton, dalam mengatur hubungan antar manusia diperlukan design for living atau garis-garis petunjuk dalam hidup sebagai bagian budaya. Misalnya, apa yang baik dan buruk, benar dan salah, sesuai dan tidak sesuai dengan keinginan, atau yang disebut valuational element. Terus bagaimana orang harus berlaku, participative element. Terus perlu tidaknya diadakan upacara ritual adat atau kepercayaan, cognitive element. Terus ada bahasa. Menurut Ralph Litton menyebutkan bahwa salah satu penyebab paling penting dalam melambangkan budaya sampai mencapai tarafnya seperti sekarang ialah bahasa. Bahasa berfungsi sebagai alat berpikir dan alat berkomunikasi. Tanpa berpikir dan berkomunikasi, kebudayaan sulit ada. Sebagaimana diketahui, sebuah pepatah mengatakan bahasa menunjukkan bangsa. Artinya, bahasalah yang mempopulerkan sebuah bangsa yang tentu saja termasuk di dalamnya kebudayaan bangsa tersebut. Melalui bahasa, kebudayaan suatu bangsa dapat dibentuk, dibina, dikembangkan, serta dapat diwariskan pada generasi mendatang. Wujud budaya. Kwejaraningrat wujud budaya konkret ini dengan sistem sosial dan fisik yang terdiri dari materi. Budaya materi merupakan hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat. Bentuk materi ini berupa pakaian, alat-alat rumah tangga, alat produksi, alat transportasi, alat komunikasi, dan sebagainya. Klasifikasi unsur budaya dari yang kecil hingga yang besar adalah sebagai berikut. Item, unsur yang paling kecil dalam budaya. Traites merupakan gabungan beberapa unsur terkecil kompleks budaya. Gabungan beberapa dari item dan trait. Aktivitas budaya merupakan gabungan dari beberapa kompleks budaya. Gabungan dari beberapa aktivitas budaya menghasilkan unsur-unsur budaya menyeluruh kultur universal. Terjadinya
unsur budaya tersebut dapat melalui discovery, yaitu penemuan yang terjadi secara sengaja atau kebetulan yang sebelumnya tidak ada. Dan invention, yaitu penemuan atau usaha yang sengaja untuk memperoleh hal-hal baru. Multikulturalisme. Menurut Koril Mahfud 2006, akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi yang artinya banyak dan kultur artinya budaya, dan isme, aliran atau paham. Secara hakikat, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Masyarakat majemuk menurut beberapa ahli. Menurut Fetyani dalam Kamal 2013 adalah keanekaragaman penyusunan yakni dari suku, bangsa, agama, dan golongan-golongan sosial lainnya dengan ciri yang nyata adalah kecenderungan yang kuat memegang identitas golongan sosial masing-masing. Masyarakat majemuk menurut Kamal 2013 adalah keanekaragaman penyusun yakni dari suku, bangsa, agama, dan golongan-golongan sosial lainnya dengan ciri yang nyata adalah kecenderungan yang kuat memegang identitas golongan sosial masing-masing. Masyarakat majemuk atau plural society adalah sebuah masyarakat yang terwujud karena komuniti suku bangsa yang ada telah secara langsung atau tidak langsung dipaksa untuk bersatu di bawah kekuasaan sebuah sistem nasional. Hakikat masyarakat multikultural. Pada hakikatnya, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri dari beberapa macam suku yang masing-masing mempunyai struktur budaya, kultur yang berbeda-beda. Menurut Mahrus dan Muklis 2015, Indonesia merupakan masyarakat multikultural. Hal ini terbukti di Indonesia memiliki banyak suku bangsa yang masing-masing mempunyai struktur budaya yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dilihat dari perbedaan bahasa, adat istiadat, religi, tipe kesenian, dan lain-lain. Pada dasarnya, suatu masyarakat dikatakan multikultural jika dalam masyarakat tersebut memiliki keanekaragaman dan perbedaan. Macam-macam masyarakat multikultural. Yang pertama yaitu multikulturalisme isolasi. Masyarakat jenis ini biasanya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang mengenal satu sama lain. Kelompok-kelompok tersebut pada dasarnya menerima keragaman, namun pada saat yang sama berusaha mempertahankan budaya mereka secara terpisah dari masyarakat lain umumnya. Contohnya, masyarakat suku Kajang yang ada di Kabupaten Bulukumba yang masih mengisolasi diri dan mempertahankan budaya mereka dari budaya luar, namun tetap menerima keragaman masyarakat selain masyarakat mereka, seperti tetap berinteraksi dengan masyarakat lain. Yang kedua ada multikulturalisme akomodatif. Masyarakat ini memiliki kultur dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Masyarakat multikultural akomodatif merumuskan dan menerapkan undang-undang, hukum, dan ketentuan-ketentuan yang sensitif secara kultural, serta memberikan kebebasan kepada kaum minoritas untuk mengembangkan atau mempertahankan kebudayaan mereka. Sebaliknya, kaum minoritas tidak menentang kultur dominan. Contohnya yaitu suku Jawa yang ada di daerah Palopo. Yang ketiga, multikulturalisme otonomi. Dalam model ini, kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan atau equality dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam rangka politik yang secara kolektif dapat diterima. Prinsip-prinsip pokok kehidupan kelompok-kelompok dalam multikultural jenis ini adalah
mempertahankan cara hidup mereka masing-masing yang kekayaan budaya yang luar biasa banyaknya. Yang menjadi sebab adalah keberadaan ratusan suku bangsa yang hidup dan berkembang di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Pandangan tentang masyarakat multikultural, kelompok sudut pandang yang berkembang, Sudarto S. 2012. Yang pertama, pandangan primordialisme. Kelompok ini menganggap perbedaan-perbedaan yang berasal dari genetika seperti suku, ras, agama merupakan sumber utama lahirnya benturan-benturan kepentingan etnis maupun budaya. Yang kedua, ada pandangan kaum instrumentalisme. Menurut mereka, suku, agama, dan identitas yang lain dianggap sebagai alat yang digunakan individu atau kelompok untuk mengejar tujuan yang lebih besar, baik dalam bentuk material maupun non-material. Yang ketiga yaitu pandangan kaum konstruktivisme. Kelompok ini beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku, sebagaimana yang dibayangkan kaum primordialis. Etnisitas bagi kelompok ini dapat diolah hingga membentuk jaringan relasi pergaulan sosial. Oleh karena itu, etnisitas merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia untuk saling mengenal dan memperkaya budaya. Bagi mereka, persamaan adalah anugerah dan perbedaan adalah berkah. 4. Hal-hal yang harus dihindari dalam masyarakat multikultural, Gunawan dan Rante 2011. Yang pertama, primordialisme, artinya perasaan kesukuan yang berlebihan. Contoh, menganggap suku Makassar lebih bagus dari suku Toraja. Yang kedua, etnosentrisme, artinya sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaannya sendiri. Biasanya disertai dengan sikap pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan yang lain, karena menganggap bahwa kebudayaannya lebih baik dengan menggunakan ukuran budayanya sendiri. Contohnya, memberikan ukuran bahasa yang baik itu berdasarkan bahasanya sendiri. Hal-hal yang harus dihindari selanjutnya, nomor 3, diskriminatif, adalah sikap yang membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku bangsa, ekonomi, agama, dan lain-lain. Yang keempat, stereotip, adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat. Indonesia memang memiliki keragaman suku bangsa dan masing-masing suku bangsa memiliki ciri khas. Tidak tepat apabila perbedaan itu kita besar-besarkan hingga membentuk sebuah kebencian atau stereotip bagi suku tertentu. Seperti stereotip untuk suku Makassar sebagai suku yang kasar. Padahal tidak semua orang bersuku Makassar adalah orang kasar. Ada di antara mereka yang memiliki jiwa yang lemah lembut. Salah satu solusi untuk menjaga konflik antara suku, budaya, aliran agama adalah dengan pendidikan multikultural, khususnya yang terjadi di Indonesia yang secara realitas plural, menurut Firman 2016. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.